Amara Salsabila duduk di depan jendela besar kantornya di lantai 31, memandangi langit Jakarta yang perlahan berubah oranye keabu-abuan. Di luar sana, gedung-gedung menjulang tinggi, berlapis kaca yang memantulkan matahari sore seperti potongan cahaya yang tajam. Di balik refleksi itu, ia melihat bayangan dirinya seorang wanita muda berusia 32 tahun, berpenampilan elegan dalam balutan jas krem dan rambut yang disanggul rapi. Dari luar, semua orang akan berpikir hidupnya sempurna. Bos besar dari perusahaan fashion ternama, Aurel Mode, wanita yang membangun bisnisnya dari bawah hingga menjadi brand terkenal di seluruh negeri. Namun sore itu, di antara cahaya yang mulai padam, Amara merasakan sesuatu yang berat di dadanya. Bukan lelah karena pekerjaan, bukan juga karena tekanan bisnis, tapi karena sesuatu yang lebih personal, lebih halus, dan lebih menyakitkan, rasa curiga. Ia memutar kursinya pelan, memandangi layar laptop yang masih menyala dengan laporan keuangan yang belum selesai diperiksa. Tapi pikirannya melayang ke hal lain, sosok pria yang seharusnya menjadi tempatnya pulang. Gilang Saputra, suaminya selama 5 tahun. Amara masih ingat betul bagaimana mereka bertemu, di sebuah pameran usaha kecil, ketika Gilang datang sebagai peserta, menjual produk tas kulit buatannya sendiri. Senyumnya hangat, tutur katanya lembut, dan cara ia menatap Amara seperti melihat dunia di dalam dirinya. Saat itu, Amara baru saja meniti karir, lelah dan kesepian. Gilang datang membawa ketulusan yang menenangkan. Ia mencintai Amara bukan karena status, tapi karena dirinya yang sederhana, setidaknya begitu yang Amara yakini selama ini. 5 tahun berlalu, rumah tangga mereka terlihat harmonis di mata orang lain. Tapi 2 bulan terakhir, ada perubahan kecil yang tak bisa diabaikan. Gilang sering pulang larut malam dengan alasan urusan bisnis. Kadang mengaku harus menemui klien di luar kota tanpa penjelasan jelas. Ponselnya mulai ia bawa ke kamar mandi, dan setiap kali Amara mendekat, ia buru-buru menutup layar. Hal-hal kecil seperti itu, yang bagi sebagian orang mungkin sepele, bagi Amara terasa seperti serpihan kaca kecil yang perlahan menggores hatinya. Ia bukan wanita yang mudah curiga, tapi intuisi, terutama intuisi seorang istri, jarang salah. Hari itu, Bima, asisten pribadinya, masuk ruangan dengan membawa setumpuk dokumen. Lelaki berusia 40-an itu sudah bekerja dengannya sejak awal. Sosok yang paling Amara percayai di perusahaan. Semua laporan sudah saya rekap, Bu Amara, ucapnya singkat. Amara mengangguk pelan, menerima map-map tebal itu, namun pandangannya kosong. Bima memerhatikan wajah bosnya beberapa detik sebelum akhirnya bertanya hati-hati. Ibu baik-baik saja? Kelihatannya banyak pikiran. Amara tersenyum kecil. Senyum yang tidak sampai ke mata. Aku baik, Bim. Hanya lelah. Namun Bima mengenalnya terlalu baik untuk percaya begitu saja. Ia menatap Amara lama, lalu berkata pelan. Kalau boleh menebak, ini bukan soal kerjaan, ya? Amara menatap pria itu, lalu menarik napas panjang. Kamu tahu, Bim, kadang aku iri sama orang yang bisa hidup tenang tanpa harus selalu menebak-nebak siapa yang tulus di sekelilingnya. Aku punya segalanya, tapi belakangan rasanya semua ini kosong. Suara Amara merendah di akhir kalimat, seperti seseorang yang takut suaranya akan memecah sesuatu yang rapuh di dalam dirinya. Bima tak langsung menjawab. Ia tahu kapan harus diam. Amara kembali menatap layar laptopnya, tapi kali ini pandangannya tertuju pada notifikasi pesan yang baru masuk di ponselnya di samping meja. Sebuah pesan dari Gilang. Sayang, aku mungkin pulang agak malam. Ada meeting mendadak sama partner bisnis. Pesan yang sama, dengan pola yang sama, seperti pesan-pesan lain selama 2 bulan terakhir. Amara menggenggam ponselnya lama. Ia membaca pesan itu berulang-ulang, berharap ada hal yang berbeda, sesuatu yang bisa meyakinkannya. Tapi nihil. Hanya kalimat kering, formal, nyaris tanpa perasaan. Ia membalas dengan singkat. Baik, hati-hati di jalan. Namun dalam hati, ia berbisik. Meeting dengan siapa? Gilang? Malamnya, saat ia tiba di rumah, Gilang sudah tidak ada. Meja makan tampak rapi. Tidak ada bekas hidangan yang disentuh.
Rumah mereka luas, bergaya minimalis, tapi malam itu terasa dingin. Ia berjalan ke kamar, mengganti pakaian kerja, lalu duduk di tepi ranjang dengan pandangan kosong. Di atas meja kecil di sisi tempat tidur, ada foto pernikahan mereka. Amara dalam gaun putih sederhana. Gilang memandangnya dengan tatapan lembut. Foto itu dulu membuatnya tersenyum setiap kali melihatnya. Kini, setiap kali ia memandangi gambar itu, dadanya justru terasa sesak. Ia mencoba menenangkan diri, tapi pikirannya tak berhenti bekerja. Sebagian dari dirinya ingin percaya bahwa Gilang memang sibuk bekerja. Tapi sisi lain terus berbisik, bagaimana jika bukan urusan kerja? Bagaimana jika ada orang lain? Dan malam itu, ketika ia tak sengaja membuka akun media sosial kantor cabang mereka, matanya menangkap sesuatu yang membuat jantungnya berhenti berdetak sejenak. Foto Gilang sedang makan malam di restoran mewah, diambil oleh salah satu staf yang tampaknya tidak sadar bahwa foto itu memperlihatkan sebagian wajah wanita di seberangnya. Wajah yang samar, tapi Amara mengenali rambut panjang bergelombang dan gelang perak yang khas. Ia tahu gelang itu hadiah tahunan dari perusahaan untuk staf terbaik. Rani Oktaviani. Nama itu langsung muncul di kepalanya. Karyawan baru yang baru saja direkrut 2 bulan lalu. Cantik, muda, dan ambisius. Ia pernah melihatnya tersenyum terlalu lebar setiap kali Gilang datang menjemput. Dada Amara terasa panas. Bukan hanya karena cemburu, tapi karena perasaan ditipu oleh orang yang ia percayai sepenuhnya. Ia menatap layar laptop lama-lama. Matanya mulai berkaca. Tapi di antara rasa sakit itu, perlahan muncul sesuatu yang lain, tekad. Jika Gilang benar berkhianat, maka ia akan mengetahuinya dengan cara yang tidak biasa. Ia tidak akan bertanya, tidak akan menuduh. Ia akan membuat Gilang menunjukkan wajah aslinya sendiri. Malam itu, Amara duduk di ruang kerjanya hingga lewat tengah malam, menulis rencana yang bahkan dirinya pun nyaris tak percaya. Ia akan menyamar menjadi orang lain, seorang staf baru di perusahaannya sendiri. Ia ingin melihat bagaimana Gilang bersikap pada orang lain, tanpa tahu bahwa itu adalah istrinya. Ia ingin tahu apakah suaminya masih orang yang sama yang ia cintai 5 tahun lalu, atau hanya aktor yang pandai memainkan peran suami sempurna. Ketika Bima datang pagi berikutnya, Amara langsung memaparkan idenya. "Aku mau kamu bantu aku sesuatu," katanya dengan nada serius. Bima mengerutkan dahi. "Sesuatu seperti apa, Bu?" Amara menatapnya dalam-dalam. "Aku mau menyamar. Jadi karyawan baru di divisi desain. Aku akan gunakan nama lain. Tidak ada yang boleh tahu, bahkan manajer pun tidak." Bima hampir menjatuhkan berkas di tangannya. "Menyamar? Untuk apa, Bu? Ini perusahaan besar. Tidak mudah sembunyikan identitas Anda." Amara menatapnya tajam. "Aku tahu. Tapi aku ingin tahu seperti apa dunia kerjaku di mata mereka tanpa embel-embel jabatan." Dan, ia menunduk sejenak sebelum melanjutkan pelan. "Aku ingin tahu seperti apa Gilang saat tidak tahu siapa aku sebenarnya." Bima terdiam. Ia mengerti. Meski ide itu gila, tapi sorot mata Amara menunjukkan kesungguhan yang tidak bisa digoyahkan. Ia akhirnya mengangguk pelan. "Baik, Bu. Saya akan atur semuanya. Tapi tolong hati-hati. Kadang kebenaran tidak selalu seindah yang kita bayangkan." Kalimat itu menggantung lama di udara. Beberapa hari berikutnya, rencana itu dijalankan. Amara mengubah penampilannya, memotong sedikit rambutnya, menukar gaya busana yang biasanya elegan menjadi lebih kasual. Ia memilih nama, Mara Sabila, untuk identitas barunya. Di bawah koordinasi Bima, semua dokumen disiapkan, kontrak kerja, data karyawan, bahkan tanda tangan HRD palsu agar tidak ada satupun yang mencurigai. Hari pertamanya sebagai Mara berjalan canggung. Ia duduk di meja staf desain bersama karyawan lain yang tak mengenalinya. Suasananya berbeda dari dunia yang biasa ia lihat dari lantai atas, lebih riuh, lebih hidup, tapi juga penuh bisik-bisik kecil. Ia mendengarkan mereka berbicara tentang target, tentang klien, bahkan tentang dirinya sendiri. "Katanya Bu Amara galak banget ya?" bisik salah satu staf. "Galak sih, tapi cantik banget."
Gilangnya beruntung banget dapat istri kayak dia. Sahut yang lain sambil terkekeh. Amara menunduk, tersenyum getir. Mereka tidak tahu wanita yang mereka bicarakan duduk di meja sebelah. Sore itu, saat jam kerja hampir selesai, pintu ruang desain terbuka. Suara langkah sepatu terdengar mantap, disertai tawa ringan yang familiar. Amara mendongak perlahan, dan matanya langsung menangkap sosok yang selama ini mengisi hidupnya Gilang. Ia datang mengenakan kemeja biru muda. Wajahnya tampan dengan senyum hangat yang dulu membuat Amara jatuh cinta. Tapi kini, senyum itu terasa asing. Gilang melangkah santai ke arah Rani yang duduk tak jauh dari meja Amara. Lembur lagi, Ran? Suaranya ringan, menggoda. Rani menoleh sambil tersenyum malu. Sedikit, Mas Gilang. Deadline dari pusat agak mepet. Mau saya temani? Sekalian makan malam di bawah. Rani tertawa kecil. Wah, bisa aja Mas Gilang. Amara menatap adegan itu tanpa suara. Ia tidak tahu apakah harus marah, menangis, atau tertawa pahit. Di depan matanya sendiri, suaminya bersikap genit pada wanita lain di dalam perusahaannya sendiri. Saat Gilang akhirnya menoleh ke arahnya, mata mereka bertemu sepersekian detik. Amara menahan napas. Tapi Gilang hanya menatap sekilas. Lalu tersenyum sopan, seperti pria asing yang baru bertemu seseorang untuk pertama kali. Pegawai baru, ya? Tanyanya santai. Amara mengangguk pelan. Iya, Pak. Nama saya Mara. Gilang mengulurkan tangan. Saya Gilang, suaminya Bu Amara. Senang bisa kerja bareng. Tangan mereka bersentuhan sebentar. Dan dalam genggaman itu, Amara merasakan sesuatu yang hancur pelan di dalam dirinya. Ia tersenyum kecil, menutupi semua badai yang sedang berkecamuk di dadanya. Senang bertemu, Pak Gilang. Gilang melepaskan tangannya dan melangkah pergi bersama Rani, meninggalkan aroma parfum khas yang dulu selalu menenangkan Amara. Tapi kali ini, aroma itu hanya membuat perutnya mual. Saat pintu tertutup, Amara duduk terpaku. Ia tahu, permainan baru saja dimulai. Namun yang belum ia tahu betapa permainan ini akan menelanjangi kebenaran yang jauh lebih pahit dari yang ia bayangkan. Pagi itu, langit masih pucat ketika Amara menatap dirinya di cermin kecil di apartemen yang ia sewa secara diam-diam. Tempat itu jauh dari rumah, jauh dari semua yang mengenalnya sebagai Ibu Amara Salsabila, CEO Aurel Mode. Di sini, ia hanyalah Mara Sabila, wanita biasa yang bekerja untuk mencari nafkah. Ia menarik napas panjang, memperhatikan pantulan wajahnya. Tanpa riasan tebal, tanpa pakaian mahal, hanya kemeja polos dan celana bahan sederhana. Rambutnya ia biarkan terurai sebahu, tidak disanggul seperti biasanya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, Amara merasa seperti melihat orang asing di dalam cermin. Dan mungkin, itu memang tujuannya. Ia ingin menjadi orang asing bahkan untuk dirinya sendiri. Bima datang beberapa menit kemudian, membawa beberapa berkas di tangan. Lelaki parubaya itu menatap Amara lama sebelum akhirnya berkomentar pelan. Saya masih tidak percaya Anda benar-benar melakukan ini, Bu. Amara tersenyum tipis. Kalau aku tidak melakukannya, aku tidak akan pernah tahu, Bim. Bima menunduk. Tapi Anda sadar risikonya? Kalau ini bocor, tidak akan bocor. Potong Amara tenang. Kamu orang yang paling bisa aku percaya. Bima menarik napas. Ia tahu tidak ada gunanya menahan lagi. Ia hanya bisa memastikan semuanya berjalan lancar. Nama Mara Sabila sudah terdaftar di sistem. HRD juga sudah dapat perintah dari saya langsung untuk menempatkannya di divisi desain, di bawah manajer Rudi. Semua karyawan mengira kamu rekomendasi dari cabang Bandung. Amara mengangguk pelan. Bagus. Berarti aku resmi menjadi karyawan di perusahaanku sendiri. Nada suaranya terdengar aneh bahkan bagi dirinya sendiri campuran antara getir dan tekad. Di satu sisi, ia merasa lucu membayangkan seorang CEO bekerja sebagai staf biasa di perusahaannya sendiri. Tapi di sisi lain, ia tahu bahwa ini bukan permainan. Ini tentang mencari kebenaran, bahkan jika itu berarti menghancurkan dunia yang sudah ia bangun.
Hari pertama, Mara, sebagai karyawan baru terasa seperti menapaki dunia lain. Kantor yang biasanya ia lihat dari atas dari ruang kaca dengan pemandangan kota kini terlihat dari bawah. Ramai, penuh tawa, dan kadang sedikit kacau. Ia duduk di deretan meja panjang bersama para staf desain. Di sekelilingnya, orang-orang bekerja sambil bercanda ringan, memutar musik pelan, dan menatap layar komputer penuh warna. Tak ada satupun yang mengenalinya. Itu menimbulkan rasa aneh, tapi juga melegakan. Ia mendengarkan percakapan mereka diam-diam. Tentang proyek baru, klien yang rewel, hingga rumor kecil yang beredar di kantor. Beberapa kali namanya sendiri disebut-sebut, tapi dengan nada yang beragam. Aku sih suka Bu Amara, tapi katanya perfeksionis banget, kata seorang staf perempuan. Iya, tapi kalau bukan karena dia, perusahaan ini gak akan segede sekarang, sahut yang lain. Amara tersenyum kecil. Setidaknya masih ada yang memahami kerasnya perjuangannya. Hari berjalan cepat. Di antara tumpukan kain, palet warna, dan suara printer desain, Amara perlahan mulai menikmati peran barunya. Ia belajar berbicara dengan nada yang lebih rendah, menahan kebiasaan memberi instruksi, dan berusaha menyesuaikan diri. Tapi di balik itu semua, pikirannya terus menunggu satu hal, kapan Gilang akan muncul lagi. 3 hari kemudian, penantian itu berakhir. Gilang datang ke kantor di sore hari, seperti biasanya, dengan alasan menjemput istri. Padahal semua orang tahu, Amara sedang berada di luar negeri untuk urusan bisnis. Jadi kedatangan Gilang lebih sering dianggap kunjungan informal. Amara duduk di mejanya ketika suara langkah itu terdengar dari ujung ruangan. Ia tidak perlu menoleh untuk tahu siapa yang datang. Aroma parfum yang begitu khas langsung menusuk hidungnya, aroma yang dulu identik dengan pelukan hangat di pagi hari. Kini justru membuatnya ingin menutup mata. Mas Gilang. Suara Rani memecah suasana. Ia menoleh dan melihat wanita itu berjalan ke arah Gilang dengan senyum penuh cahaya. Rambut panjangnya digerai sempurna. Blus putihnya sedikit terbuka di bagian atas, seolah sengaja dipilih untuk menarik perhatian. Wah, Mbak Rani tambah cantik aja, ujar Gilang ringan, membuat beberapa staf lain menahan tawa kecil. Ah, Mas bisa aja, jawab Rani sambil tersipu. Amara menunduk, pura-pura fokus pada komputernya, tapi telinganya menangkap setiap kata, setiap tawa, setiap nada manja yang keluar dari mulut wanita itu. Ia menatap jarinya yang menggenggam mouse, merasakan otot-otot tangannya menegang. Beberapa menit kemudian, suara Gilang terdengar lebih dekat. Pegawai baru, ya? Tanyanya ramah. Amara mendongak pelan. Ia menatap wajah suaminya dan dalam sekejap, seluruh dunia seperti berhenti berputar. Gilang berdiri tepat di depannya, tersenyum sopan, benar-benar tidak mengenali istrinya sendiri. Nama kamu siapa? Mara, Pak. Mara Sabila. Oh, jadi kamu karyawan baru dari Bandung itu ya? Wah, selamat bergabung. Amara menelan ludah, berusaha mempertahankan senyumnya. Terima kasih, Pak. Ia memperhatikan bagaimana mata Gilang memandangnya sekilas, bukan dengan tatapan suami yang mengenal setiap lekuk wajah istrinya, tapi dengan rasa ingin tahu samar, seperti pria yang baru menemukan sosok menarik di tempat baru. Ia tahu tatapan itu. Dulu, tatapan itulah yang membuatnya jatuh cinta. Tapi kini, tatapan yang sama justru menimbulkan perih yang tak terjelaskan. Setelah pertemuan singkat itu, Gilang kembali ke meja Rani. Mereka berbincang lama, tertawa ringan, dan bahkan sempat saling berbisik. Amara pura-pura sibuk memeriksa desain, tapi sesekali pandangannya melirik. Setiap detik terasa seperti ujian bagi kesabarannya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti siksaan yang lembut. Amara menjalani rutinitasnya sebagai Mara, sambil menyaksikan perlahan-lahan bagaimana suaminya memperlihatkan sisi yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Gilang semakin sering datang ke kantor, bukan untuk urusan pekerjaan, tapi untuk menemani Rani. Kadang membawakan kopi, kadang menjemput pulang. Di hadapan semua orang, Gilang tampak sebagai pria ramah dan perhatian. Tapi bagi Amara yang menyaksikan dari jarak dekat,
Semua itu hanya topeng yang sempurna. Ia tahu, di balik senyum lembut itu, ada kebohongan yang terus tumbuh. Suatu sore, ketika hujan turun di luar dan sebagian besar karyawan sudah pulang, Amara masih duduk di meja, pura-pura menata dokumen. Dari kejauhan, ia melihat Rani dan Gilang berdiri di dekat jendela besar. Rani memegang cangkir kopi, sementara Gilang menyeka setetes air dari pipinya, entah air hujan, entah sesuatu yang lain. Gerakan itu lembut, terlalu intim untuk sekadar teman kerja. Amara berpaling cepat. Dadanya bergemuruh. Matanya panas. Tapi ia menahan diri. Ia datang bukan untuk marah, tapi untuk melihat sampai di mana batas suaminya. Malam itu, ketika ia pulang ke apartemen kecilnya, Amara menulis di buku catatan yang ia sembunyikan di laci. Hari ketiga sebagai Mara. Gilang tidak mengenaliku. Ia bahkan menatapku dengan cara yang sama seperti dulu ia menatapku di awal kami bertemu. Ironis sekali. Mungkin aku hanya bayangan masa lalunya sekarang. Ia menutup buku itu perlahan. Ada rasa sakit, tapi juga kelegaan aneh. Setidaknya kini ia tahu dugaannya bukan sekadar prasangka. Gilang memang berubah. Namun meski hatinya sudah mulai retak, Amara belum berniat menghentikan permainan ini. Belum. Ia ingin tahu lebih jauh. Ingin menyaksikan wajah asli suaminya yang selama ini tersembunyi di balik senyum manis dan kata-kata lembut. Maka hari-hari pun terus berjalan. Ia datang ke kantor setiap pagi sebagai Mara, bekerja dengan rajin, berinteraksi dengan rekan kerja, sambil mencatat setiap hal kecil yang ia temukan. Tentang bagaimana Gilang sering datang membawa bunga untuk Rani. Tentang bagaimana Rani membalasnya dengan bisikan di sudut pantry. Tentang bagaimana keduanya mulai menjadi bahan bisik-bisik di antara karyawan. Tapi tak satu pun berani melapor karena status Gilang sebagai suami bos. Amara mendengar semuanya. Dan di setiap bisik-bisik itu, hatinya terkoyak sedikit demi sedikit. Pada suatu malam, Bima datang menemuinya di apartemen. "Sudah cukup, Bu. Saya rasa Anda sudah tahu jawabannya," katanya dengan nada prihatin. Amara menggeleng pelan. "Belum. Aku ingin lihat sampai di mana dia berani." "Dan kalau ternyata dia terlalu berani?" tanya Bima pelan. Amara menatap ke arah jendela, ke kota yang berkilau di bawah sana. "Maka aku akan pastikan ia sadar bahwa segala yang dia nikmati selama ini, semua kenyamanan, semua kebahagiaan berasal dari wanita yang sedang ia hancurkan." Suaranya tenang, tapi dingin seperti pisau yang baru diasah. Bima menatapnya lama. Dalam hati, ia tahu bahwa Amara bukan lagi hanya seorang istri yang terluka. Ia kini berubah menjadi seseorang yang siap menghadapi apapun, bahkan jika kebenaran itu akan menghancurkan dirinya juga. Dan di luar sana, hujan mulai turun lagi. Rintiknya menabrak kaca jendela, seperti mengetuk-ngetuk hati Amara yang kini perlahan membeku. Dalam kesunyian itu, ia tahu, permainan ini baru saja benar-benar dimulai. Hari-hari di kantor berjalan dengan ritme yang sama, tapi bagi Amara, setiap menitnya terasa seperti menapaki medan ujian. Ia menjalani peran sebagai Mara Sabila dengan ketelitian luar biasa. Datang pagi, bekerja rajin, menulis laporan, menata berkas, dan selalu tersenyum. Semua orang mengira ia hanya karyawan baru yang ingin menonjol di mata atasan. Tidak ada yang tahu bahwa di balik senyum sederhana itu, ada amarah dan luka yang disembunyikan rapi. Ia mulai hafal semua kebiasaan Gilang. Datang ke kantor setiap 2 atau 3 hari sekali, selalu pada jam sore, membawa kopi favorit Rani, dan berpura-pura berbicara tentang urusan bisnis dengan manajer Rudi, padahal lebih banyak bercanda di sekitar meja desain. Kadang, jika Rani lembur, Gilang akan menunggu di lounge kantor, membaca majalah seolah seorang suami penyayang yang sedang menanti istrinya. Amara selalu memperhatikan dari jauh. Dari pantulan kaca jendela, dari bayangan monitor komputer, atau dari meja ujung tempatnya duduk. Ia tidak perlu mendengar kata-kata untuk tahu apa yang terjadi. Bahasa tubuh mereka sudah cukup berbicara. Tatapan mata yang terlalu lama, senyum kecil yang muncul tanpa alasan, sentuhan ringan yang tak seharusnya terjadi di ruang kerja. Setiap kali Amara melihatnya, ada perasaan aneh yang tak bisa ia uraikan.
Antara ingin menangis dan ingin tertawa. Ironi itu terlalu dalam. Suaminya, yang dulu selalu memuji kejujuran dan kesetiaan, kini berbohong di depan matanya sendiri tanpa tahu bahwa wanita yang ia tipu sedang memperhatikannya dari jarak hanya beberapa langkah. Suatu siang, hujan turun deras di luar. Hawa dingin menyelimuti ruangan, dan kebanyakan karyawan memilih makan siang di pantry. Amara duduk sendiri di pojok, membuka bekal yang ia bawa dari apartemen. Sementara sendoknya bergerak pelan, matanya menangkap bayangan Gilang yang baru masuk ruangan, membawa payung hitam yang masih basah. Ia datang tanpa pemberitahuan, langsung menuju meja Rani yang berjarak hanya beberapa meter darinya. "Aku bawain makan siang, Ran," ucap Gilang ringan sambil mengeluarkan kotak makanan dari tas kertas. Rani tersenyum manja. "Mas repot banget sih. Aku bisa beli sendiri." "Gak apa-apa. Kamu lembur semalam. Pasti belum sempat sarapan." Amara menunduk dalam-dalam, pura-pura membaca catatan di tangannya. Tapi setiap kata dari mereka terdengar jelas di telinganya, lebih tajam dari pisau. Ia mencoba menahan napas agar tidak menunjukkan ekspresi apapun. Tapi jari-jarinya bergetar saat memegang sendok. Sebuah tawa kecil dari arah mereka membuat darahnya berdesir. Ia tahu tawa itu tawa yang dulu hanya ia dengar ketika Gilang menggodanya di dapur atau mencubit pipinya pelan saat ia sedang sibuk bekerja. Kini tawa itu milik wanita lain. Tanpa sadar, Amara menggenggam sendok terlalu kuat hingga bunyinya beradu dengan wadah plastik. Rani menoleh sejenak. Gilang juga melirik ke arahnya. Marah ya?" katanya sopan. "Kamu makan sendirian." Amara mengangkat wajahnya pelan. Ia memaksakan senyum. "Iya, Pak. Saya biasa begitu." "Wah, rajin banget bawa bekal. Hebat." "Lumayan, Pak. Hemat," jawabnya datar. Gilang tertawa kecil. Suara yang dulu membuat Amara merasa aman. Tapi kali ini tawa itu terdengar asing, seolah datang dari orang lain yang memakai wajah suaminya. "Kalau gitu nanti saya traktir deh. Biar gak makan sendirian terus." Amara tidak menjawab, hanya tersenyum sopan. Namun di dalam dadanya, sesuatu bergetar bukan karena tersentuh, tapi karena jijik. Gilang menatapnya seperti pria yang sedang mencoba memulai hubungan ringan. Ia tidak mengenalinya sama sekali. Tidak mengenali mata yang dulu ia cium tiap pagi. Tidak mengenali senyum yang ia puja di hari pernikahan mereka. Semua yang dulu nyata kini hanya tinggal bayangan. Setelah makan siang, hujan masih belum berhenti. Beberapa karyawan memutuskan bekerja dari pantry sambil menunggu reda. Amara kembali ke meja, menatap layar komputer tanpa benar-benar membaca apapun. Dalam pantulan monitor, ia melihat Rani dan Gilang berdiri di dekat jendela, membicarakan sesuatu sambil tertawa. Kadang Rani menepuk lengan Gilang, kadang Gilang menunduk terlalu dekat. Amara menatapnya lama, hingga pandangannya kabur oleh air mata yang tak sempat jatuh. Ia berusaha mengatur napas. "Nang, kamu harus kuat." Tapi kekuatan itu semakin menipis ketika Rani tiba-tiba menoleh ke arahnya. "Mara, tolong bantu aku pilih warna bahan ini dong," katanya dengan nada ceria. Amara bangkit dan berjalan mendekat. Rani menyodorkan 2 lembar kain ke arahnya. "Menurutmu, mana yang lebih cocok buat desain tas limited edition ini? Coklat muda atau abu-abu?" Amara menatap kain itu sekilas. "Coklat muda," jawabnya singkat. "Lebih hangat." Rani tersenyum. "Nah, tuh, Mas Gilang. Aku bilang juga apa? Perempuan selalu punya insting warna yang bagus." Gilang tertawa. "Berarti selera kita sama, Mara." Amara tersenyum kecil tanpa menatapnya. "Mungkin, Pak." Percakapan itu sepele, tapi terasa seperti belati kecil yang menusuk lambat. Karena di balik kata-kata ringan itu, ada kedekatan samar yang mulai tumbuh. Dan yang paling menyakitkan, ia tidak bisa menghentikannya. Hari-hari berikutnya memperlihatkan semakin banyak hal yang tak ingin ia lihat. Gilang mulai lebih sering muncul, kadang membawa makanan ringan untuk semua staf, seolah-olah bagian dari tim. Tapi setiap orang tahu, hanya satu orang yang selalu ia perhatikan, Rani. Amara menyadari pola itu.
Setiap kali Gilang datang, Rani berubah lebih manis, lebih lembut. Mereka sering menghabiskan waktu di ruang meeting kecil dengan alasan membicarakan proyek. Tapi ketika pintu tertutup, tawa mereka kadang terdengar keluar. Amara beberapa kali mendekati ruangan itu dengan alasan mengambil berkas. Dari celah kaca buram di pintu, ia melihat bayangan dua orang yang berdiri terlalu dekat. Kadang tangan Gilang berada di pundak Rani. Kadang Rani menyentuh dasi Gilang dengan gerakan manja. Sekali waktu, ia melihat Gilang mengusap rambut Rani, dan detik itu juga, Amara memalingkan wajah. Air matanya jatuh diam-diam, tanpa suara, menetes ke lantai marmer dingin. Di malam hari, ketika ia sendirian di apartemen, bayangan-bayangan itu datang menghantuinya. Setiap tawa yang ia dengar di kantor kini menggema di kepalanya seperti suara retak kaca. Ia mencoba menenangkan diri, tapi semakin ia mengingat, semakin sakit rasanya. Suatu malam, ia menulis lagi di buku catatannya. Hari ke-10 sebagai Mara. Aku sudah melihat cukup banyak, tapi ternyata hatiku belum cukup siap. Gilang menatap Rani seperti dulu ia menatapku. Aku tidak tahu apakah yang ia lakukan karena cinta, atau sekadar godaan sementara. Tapi apapun alasannya, pengkhianatan tetaplah pengkhianatan. Aku mulai kehilangan arah antara ingin mengakhiri semua ini, atau terus melihat sampai aku benar-benar berhenti mencintainya. Ia menutup buku itu perlahan, lalu menatap langit malam dari jendela. Di luar, lampu-lampu kota berkelip seperti bintang palsu indah, tapi tidak memberi cahaya. Dalam hati kecilnya, Amara tahu bahwa hidupnya sedang berubah menjadi sesuatu yang tidak akan bisa kembali seperti dulu. Beberapa hari kemudian, peristiwa kecil membuat segalanya semakin jelas. Kantor sedang sibuk menyiapkan proyek besar, dan Rani mendapat kepercayaan penuh dari manajer untuk menjadi penanggung jawab desain utama. Gilang datang untuk mendukung, begitu alasannya. Tapi semua orang tahu, dukungan itu lebih pribadi dari sekadar urusan kerja. Amara ikut terlibat dalam tim kecil yang mengurus detail teknis. Ia melihat bagaimana Rani begitu percaya diri, dan bagaimana Gilang memperhatikannya setiap kali berbicara. Dalam rapat itu, Gilang duduk di sisi Rani, sesekali berbisik, sesekali tertawa kecil. Ketika Rani mempresentasikan ide, Gilang menatapnya dengan bangga. Pandangan yang dulu selalu ia berikan kepada Amara setiap kali istrinya memimpin rapat. Di akhir presentasi, manajer memuji tim. Semua bertepuk tangan. Tapi di antara riuh itu, Gilang menepuk pundak Rani dan berkata dengan nada lembut, "Kamu luar biasa." Rani tersenyum malu, dan semua orang menganggap itu hal biasa. Semua kecuali Amara. Ia duduk diam, berusaha tidak memperlihatkan perasaannya. Tapi di dalam dirinya, amarah yang ia tekan selama ini mulai bergerak. Tidak meledak, tidak berteriak, tapi berputar perlahan seperti pusaran air yang siap menelan apapun di sekitarnya. Malam itu, setelah semua orang pulang, Amara masih duduk di meja kerjanya. Lampu ruangan sudah banyak yang dimatikan, hanya cahaya layar komputer yang menyala di wajahnya. Ia menatap pantulan dirinya di layar kosong bukan lagi sebagai CEO, bukan lagi sebagai istri, tapi sebagai wanita yang baru saja kehilangan kepercayaannya pada cinta. Pintu ruang desain terbuka pelan. Gilang masuk. Mungkin tidak tahu kalau masih ada orang. Ia menatap ke sekeliling, lalu berjalan menuju meja Rani. Di tangannya ada sesuatu buket bunga kecil. Ia menaruhnya di atas meja, menatapnya sebentar, lalu tersenyum sendiri sebelum berbalik pergi. Amara menunggu sampai pintu tertutup lagi. Ia bangkit perlahan, mendekati meja itu. Tangannya gemetar ketika ia menyentuh kelopak bunga yang masih segar. Di kertas kecil terikat pita merah muda, tertulis dengan tulisan tangan yang sangat ia kenali. Untuk Rani, semangat terus. Kamu istimewa, Amara memejamkan mata. Rasanya udara di ruangan tiba-tiba menipis. Ia menatap bunga itu lama-lama, lalu menarik napas panjang, berusaha menelan semuanya sekaligus pengkhianatan, kebohongan, rasa cinta yang masih tersisa. Dalam hati, ia tahu satu hal, permainan ini tidak lagi sekadar ujian. Ini sudah menjadi pertempuran antara hati dan logika.
Dan di tengah kesunyian kantor yang hanya menyisakan dengung pendingin ruangan, Amara berbisik lirih pada dirinya sendiri. Baiklah, Gilang. Mari kita lihat sampai di mana kamu bisa berpura-pura. Hari-hari di kantor terasa semakin berbeda. Amara, yang kini hidup sepenuhnya sebagai Mara, mulai merasakan adanya atmosfer aneh yang melingkupi ruang kerja. Sesuatu yang dulu ia bangun dengan kedisiplinan dan profesionalisme kini mulai bergeser menjadi tempat di mana bisikan, tawa kecil, dan lirikan mata lebih sering terdengar daripada suara printer atau bunyi keyboard. Semua bermula dari satu sosok yang pelan tapi pasti menarik perhatian seluruh ruangan. Rani Oktaviani. Rani bukan karyawan baru sepenuhnya, tapi selama ini posisinya tidak terlalu menonjol. Namun entah bagaimana, sejak beberapa minggu terakhir, ia mendadak menjadi pusat perhatian. Gayanya berubah. Cara berpakaian, cara berjalan, bahkan cara berbicara semuanya dipenuhi dengan aura percaya diri yang mengundang mata untuk memperhatikan. Ia sering datang lebih pagi dari siapapun, seolah ingin menunjukkan dedikasi, tapi juga sering pulang paling akhir, selalu dengan alasan menyelesaikan laporan penting. Bagi kebanyakan orang, mungkin itu hanya tanda ambisi. Tapi bagi Amara, yang memperhatikan setiap detail, perubahan itu tidak datang begitu saja. Ada seseorang yang membuat Rani berani menampilkan sisi dirinya yang lain. Dan orang itu bukan siapa-siapa selain Gilang. Kini, hampir setiap sore, Amara melihat keduanya duduk berdua di ruang kerja terbuka. Kadang Rani menunjukkan desain di layar laptopnya. Kadang Gilang membungkuk sedikit, melihat lebih dekat, terlalu dekat. Kadang jari mereka bersentuhan, lalu Rani tertawa kecil, pura-pura salah pencet. Amara menyaksikan semuanya dari sudut matanya, seolah sedang menonton film yang alurnya ia sudah tahu tapi tetap berharap ada akhir berbeda. Rani sering mencari alasan untuk memanggil Gilang ke kantor. Awalnya karena perlu masukan bisnis, lalu berkembang menjadi butuh pandangan dari sisi eksternal. Sekali waktu, ia bahkan berkata dengan nada menggoda kepada rekan kerjanya. Mas Gilang itu paham banget soal branding. Gak heran istrinya sukses. Ya. Kalimat itu terdengar ringan, tapi ada nada halus di baliknya, seperti benang tipis yang menjebak. Yang membuat Amara semakin terperangah adalah bagaimana Gilang menanggapinya. Bukannya menjaga jarak, ia justru menikmati permainan itu. Ia menatap Rani dengan mata yang lembut, seperti mata seorang pria yang menemukan sesuatu yang baru dan menyenangkan. Tatapan itu, tatapan yang dulu hanya milik Amara, kini menjadi barang publik dipertontonkan tanpa rasa bersalah. Suatu sore, hujan turun deras lagi seperti mengulang kenangan buruk. Gilang datang tanpa jas hujan, rambutnya sedikit basah, menenteng 2 gelas kopi. Ia meletakkan satu di meja Rani. Panasnya masih pas. Aku tahu kamu suka yang agak pahit. Rani menatapnya sambil tersenyum kecil. Masih ingat aja. Hebat. Tentu. Aku orangnya PK. Tawa kecil terdengar, dan Amara yang sedang menyusun dokumen di meja seberang mencoba menahan diri agar tidak menoleh. Tapi ia tahu, senyum di wajahnya mulai pudar. Ketika rapat mingguan dimulai, Rani kini duduk sejajar dengan para senior. Gilang duduk di belakang, tapi pandangannya tidak pernah lepas dari Rani. Ia memperhatikan dengan cara yang bahkan terlalu terang untuk disembunyikan. Ketika Rani selesai mempresentasikan ide baru tentang kolaborasi produk, tepuk tangan terdengar. Gilang tersenyum bangga, seolah dirinya bagian dari kesuksesan itu. Namun, di tengah tepuk tangan itu, Amara duduk kaku. Ia menyadari sesuatu yang jauh lebih pahit daripada pengkhianatan, bahwa Gilang tak hanya tertarik secara fisik. Ia benar-benar terpesona. Rani adalah kebalikan dari dirinya berani, genit, tidak takut melanggar batas, tapi di sisi lain tampak lemah lembut ketika butuh perhatian. Kombinasi yang berbahaya bagi pria seperti Gilang, yang menyukai tantangan tapi mudah terjebak dalam rayuan lembut. Hari demi hari, rumor mulai beredar diam-diam. Beberapa staf berbisik di pantry, membicarakan kedekatan Gilang dan Rani. Tak ada yang berani mengatakannya secara terbuka, tapi semua tahu ada sesuatu di antara mereka. Hanya Amara yang berpura-pura tidak tahu, meski dalam dirinya badai terus berputar.
Malam-malam Amara kini diisi dengan kegelisahan. Ia sering menulis di buku catatan rahasianya, berusaha memproses setiap perasaan yang muncul. Hari ke-19. Aku mulai kehilangan rasa takut. Yang ada hanya hampa. Kadang aku ingin menyapa Gilang dan bilang bahwa aku tahu semuanya. Tapi kemudian aku sadar. Aku ingin melihat sampai di mana batas kebohongannya. Aku ingin tahu apa yang tersisa dari suami yang dulu kucintai. Ia menatap tulisan itu lama. Lalu menutup bukunya dan menatap ke langit-langit kamar kecilnya. Ia membayangkan Gilang dan Rani di suatu tempat. Tertawa, berbagi cerita yang dulu pernah menjadi miliknya. Waktu berjalan, dan Amara semakin tenggelam dalam peran. Ia mulai mengumpulkan bukti foto, pesan, dan laporan kecil. Ia menyimpan semuanya dalam folder rahasia di laptop kerjanya. Tapi bukan hanya untuk balas dendam, melainkan untuk memahami sejauh mana kebohongan itu telah menjalar. Ia ingin tahu apakah Gilang hanya bermain-main, atau sudah kehilangan moral sepenuhnya. Suatu sore, setelah jam kerja, Amara sengaja tinggal di kantor lebih lama. Ia pura-pura menunggu revisi desain. Lampu ruangan sudah mulai dimatikan satu persatu. Hanya tersisa cahaya lembut dari monitor dan lampu meja. Dari balik skat kaca buram, ia melihat Rani sedang menutup laptopnya. Gilang masuk beberapa menit kemudian, membawa sesuatu di tangan makanan. "Aku bawain makan malam. Kamu belum makan kan?" katanya. Rani tersenyum. "Mas, nanti kalau sering kayak gini aku bisa baper." "Loh?" Gilang tertawa pelan. "Mungkin memang itu tujuanku." Kata-kata itu sederhana, tapi bagi Amara, rasanya seperti hantaman keras di dada. Ia tak kuat lagi. Ia berdiri, meninggalkan ruangannya sebelum air matanya jatuh. Di toilet, ia menatap wajahnya di cermin. Wajah yang dulu dipuja, kini tampak asing. Matanya merah, bibirnya gemetar. Tapi di antara semua itu ada sesuatu yang baru, kekuatan yang tumbuh dari rasa sakit. Beberapa hari kemudian, puncaknya datang. Rani tiba-tiba dipromosikan menjadi asisten kepala divisi desain, posisi yang seharusnya melewati proses panjang. Semua karyawan terkejut, tapi tidak ada yang berani bertanya. Kabar yang beredar, atasan langsung memberikan rekomendasi. Tapi Amara tahu siapa yang memengaruhi keputusan itu. Ia tahu betul bahwa Gilang punya cukup pengaruh untuk membuat orang di manajemen menuruti permintaannya dengan alasan menjaga hubungan baik keluarga direksi. Yang lebih ironis, setelah mendapat posisi itu, Rani semakin sering bertingkah seperti ratu kecil. Ia mengatur staf dengan nada manis tapi menekan, seolah merasa tak tersentuh. Beberapa karyawan mulai jengkel, tapi tak ada yang bisa melawan. Amara hanya mengamati, menyusun potongan demi potongan, hingga perlahan mulai terbentuk gambaran besar. Gilang telah membawa hubungannya ke level yang melibatkan pekerjaan dan kekuasaan. Suatu siang, Amara dipanggil ke ruang Rani. Ia membawa map hasil revisi, menunduk sopan seperti karyawan biasa. Rani menerima berkas itu dengan senyum puas. "Kerjamu bagus, Mara. Aku suka." "Terima kasih, Bu." "Oh iya. Nanti sore aku rapat sama Mas Gilang lagi. Kalau ada yang nyari aku, bilang aja aku di ruang meeting, ya?" "Baik, Bu." Nada ringan itu membuat Amara ingin tertawa getir. Rapat. Selalu alasan yang sama. Ia tahu, di ruang meeting itu tak akan ada pembahasan proyek. Hanya tawa, lirikan mata, dan mungkin genggaman tangan yang disembunyikan di bawah meja. Ketika sore tiba, Amara sengaja menunggu beberapa menit setelah keduanya masuk ruang meeting. Lalu ia berjalan ke arah ruangan itu, pura-pura hendak menyerahkan dokumen. Tapi langkahnya berhenti di depan pintu kaca buram. Dari baliknya, bayangan dua orang tampak berdiri sangat dekat. Suara pelan terdengar samar tawa, bisikan, lalu diam. Sunyi yang terlalu panjang. Amara memejamkan mata. Ia tidak perlu melihat lebih jauh. Ia tahu apa yang terjadi di balik pintu itu. Dan pada saat itu, sesuatu dalam dirinya patah dengan tenang. Tidak dengan ledakan emosi, tidak dengan air mata, tapi dengan keheningan yang menyayat. Malamnya, ia menulis lagi.
Hari ke-25. Aku pikir aku akan marah. Tapi yang kurasakan hanya sepi. Mungkin ini tahap di mana cinta berhenti melawan. Aku tak lagi ingin tahu mengapa ia melakukannya. Aku hanya ingin melihat bagaimana semuanya berakhir. Beberapa hari kemudian, sebuah kabar kecil beredar di antara staf. Gilang dan Rani terlihat makan malam di luar kantor, di restoran yang sering dipakai perusahaan untuk acara formal. Tidak ada bukti foto. Hanya cerita dari pegawai yang kebetulan lewat. Tapi bagi Amara, itu sudah cukup untuk menguatkan keyakinannya. Hubungan mereka sudah melewati batas profesional. Kini, setiap kali Amara melihat mereka, hatinya tidak lagi bergetar karena sakit. Yang tersisa hanyalah dingin. Ia mulai menyusun rencana berikutnya. Bukan untuk menegur, bukan untuk menangis, tapi untuk memperlihatkan siapa dirinya yang sebenarnya. Rani dan Gilang mungkin mengira mereka sedang bermain di balik punggung seorang wanita lembut yang tak berdaya. Mereka lupa bahwa Mara hanyalah bayangan. Di balik nama itu, berdiri Amara Salsabila, pemilik kursi tertinggi di ruangan itu. Perempuan yang diam-diam mencatat setiap langkah mereka, menunggu waktu yang tepat untuk membalikan keadaan. Dan malam itu, saat ia menatap pantulan dirinya di kaca jendela kantor, Amara tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia, tapi senyum seseorang yang telah menerima luka dan menjadikannya kekuatan. Baiklah, bisiknya pelan. Kalau permainan ini mau berlanjut, aku pastikan aku yang menentukan akhirnya. Sejak hari itu, Amara bukan lagi sekadar pengamat. Ia berubah menjadi pemain di dalam permainan yang ia ciptakan sendiri. Tapi kali ini, ia tidak lagi terdorong oleh cinta atau rasa penasaran. Yang mendorongnya kini adalah kebutuhan untuk tahu sejauh mana seseorang yang dulu ia percayai sanggup mengkhianatinya, bahkan ketika ia sudah berdiri tepat di depannya. Setiap pagi ia datang ke kantor lebih awal, mengenakan senyum sopan dan aura tenang yang mulai disukai banyak rekan kerja. Dalam penyamaran itu, Amara membangun reputasi sebagai karyawan yang teliti dan rendah hati. Orang-orang mulai bergantung padanya, bahkan Rani. Itu membuatnya lebih mudah untuk mendekati Gilang tanpa menimbulkan kecurigaan. Suatu pagi, ketika Amara sedang merapikan laporan desain, Rani menghampirinya dengan wajah cerah. "Mara, tolong bantu aku siapkan materi buat presentasi nanti siang, ya? Mas Gilang mau ikut juga. Aku pengin semua tampak sempurna." Amara menatap Rani, mencoba mencari sisa rasa iba di dalam dirinya. Tapi yang ia temukan hanya keheningan. "Tentu, Bu," jawabnya lembut. "Saya akan pastikan semua rapi." Dan benar, ia membuat presentasi itu tampak sempurna. Setiap warna, setiap diagram, setiap huruf tersusun dengan harmoni. Ia tahu Gilang akan duduk di kursi tengah, memandangi layar dengan tatapan bangga kepada Rani. Tapi kali ini ia tidak akan bersembunyi. Ia ingin berdiri cukup dekat untuk bisa melihat setiap ekspresi mereka tanpa harus bersembunyi di balik sekat kaca. Ketika rapat dimulai, Amara duduk di sisi ruangan, mencatat hal-hal teknis. Gilang masuk 5 menit kemudian, membawa senyum ramah seperti biasa. Tatapan matanya menyapu ruangan, berhenti sejenak ketika melihat Mara, lalu beralih lagi ke arah Rani. "Maaf agak telat," katanya. "Gak apa-apa, Mas," jawab Rani sambil tersenyum penuh arti. Amara menunduk, berpura-pura menulis. Tapi dari ujung matanya, ia melihat dengan jelas. Tatapan itu masih sama hangat, lembut, namun bukan untuknya. Gilang berbicara dengan lancar, memuji ide Rani, memberi masukan di sana-sini, lalu menatap Mara sebentar sambil berkata, "Presentasinya bagus, ya. Terlihat profesional." "Terima kasih, Pak," jawab Amara datar. Terselip sedikit ketegangan di udara, halus tapi nyata. Gilang tak tahu, pujian sederhana itu datang pada wanita yang selama bertahun-tahun menjadi alasan ia dikenal sebagai pria sukses dan beruntung. Beberapa minggu setelah itu, Amara mulai memainkan peran lebih dalam. Ia mendekati Gilang dengan caranya sendiri, bukan dengan godaan, tapi dengan perhatian yang halus. Ia tahu, Gilang senang merasa dibutuhkan. Maka, ia berpura-pura meminta bantuan kecil, menanyakan pendapatnya tentang ide desain, menanyakan tips pemasaran,
hal-hal yang membuat Gilang merasa berperan penting. Setiap kali itu terjadi, Gilang akan terlihat bangga. Ia berbicara panjang lebar, menjelaskan hal-hal yang sebenarnya dangkal, tapi dengan keyakinan penuh. Amara mendengarkan dengan sabar, menatapnya seolah ia benar-benar kagum. Padahal di dalam pikirannya, ia menghitung setiap detik kebohongan itu berlangsung. Kalau semua orang kerja sepenuh hati kayak kamu, perusahaan ini bisa makin maju, kata Gilang suatu kali. Amara menatapnya, menahan senyum. Saya belajar dari orang yang katanya hebat, Pak. Gilang tertawa kecil, tidak menyadari bahwa kata-kata itu sebenarnya sindiran halus. Hari-hari berikutnya berubah menjadi semacam perang dingin yang tak terlihat. Di permukaan, semuanya tampak biasa. Tapi di balik layar, ada ketegangan yang makin mengeras. Rani semakin menunjukkan rasa memiliki terhadap Gilang. Kadang ia menggandeng lengannya di depan staf lain. Kadang memanggilnya dengan nada manja. Semua orang mulai berbisik, tapi tak ada yang berani mengatakannya secara terbuka. Amara melihat semua itu tanpa ekspresi. Ia sudah terlalu jauh untuk sekadar terluka. Sekarang, ia ingin melihat mereka menjerat diri sendiri. Ia tahu bagaimana cara Rani bekerja, menyanjung, menunduk di waktu yang tepat, dan menyisipkan pesona dalam setiap kalimat. Tapi ia juga tahu satu hal yang Rani tidak tahu di dunia kerja. Semua yang bersinar terlalu cepat akan terbakar lebih dulu. Amara mulai mengatur ritme permainan itu dengan halus. Ia sengaja menampilkan kinerja yang sangat baik di bawah arahan Rani, membuat Rani terlihat hebat di mata manajer dan Gilang. Tapi bersamaan dengan itu, ia menyisipkan beberapa celah kecil, kesalahan minor yang tampak berasal dari kebijakan Rani sendiri. Semua ia lakukan dengan teliti, perlahan, tanpa meninggalkan jejak. Beberapa minggu kemudian, hasilnya mulai terlihat. Beberapa proyek kecil yang dikelola Rani mulai terlambat. Klien mengeluh tentang revisi yang tidak sesuai. Sementara Rani sibuk mengurus hal-hal di luar pekerjaan termasuk waktu yang ia habiskan dengan Gilang. Ketika masalah itu dibicarakan di rapat, Rani berusaha tenang, tapi Amara bisa melihat gugup di wajahnya. Sepertinya ada miskomunikasi di tim desain, kata Rani dengan senyum dipaksakan. Saya sudah minta Mara untuk memperbaikinya. Gilang menatap Mara. Benar begitu? Amara menatap Rani sebentar, lalu menunduk. Iya, Pak. Saya akan perbaiki. Tapi memang ada beberapa instruksi dari Bu Rani yang berubah di tengah proses. Rani terdiam sesaat. Wajahnya kaku. Oh, begitu ya? Gilang menatap Rani sekilas, lalu tersenyum canggung. Ya, nanti dibahas lagi. Kata-kata itu ringan, tapi Amara tahu, benih ketegangan kecil baru saja ditanam. Ia tidak perlu banyak bicara. Ia hanya perlu menunggu waktu. Hari-hari berlalu. Hubungan antara Gilang dan Rani yang dulu tampak sempurna kini mulai menunjukkan retakan halus. Kadang Rani terlihat kesal, kadang Gilang bersikap dingin. Amara memperhatikan semuanya dengan mata tenang. Ia sudah menjadi bayangan di antara mereka, saksi yang tak pernah tidur. Namun, di balik semua itu, rasa sakit tetap ada. Kadang, ketika ia sendirian di apartemen, ia masih bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku terlalu jauh? Tapi setiap kali pertanyaan itu muncul, ingatan tentang malam-malam Gilang bersama Rani menutup semua keraguan. Tidak, ini bukan balas dendam. Ini keadilan yang harus ia tegakkan dengan caranya sendiri. Suatu malam, setelah lembur, Amara sengaja menunggu di ruang kerja sendirian. Gilang datang terlambat, mengantarkan dokumen untuk Rani. Ia terkejut melihat Mara masih di sana. Belum pulang, tanya Gilang. Masih ada revisi sedikit, jawab Amara tanpa menatapnya. Rajin banget, kamu. Amara hanya tersenyum. Saya hanya melakukan yang terbaik, Pak. Walau kadang, yang terbaik pun tidak cukup untuk membuat orang tetap setia. Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa rencana. Gilang memandangnya, bingung. Maksud kamu? Amara menggeleng. Ah, tidak, Pak. Maksud saya, loyalitas kerja kadang tidak dihargai dengan benar. Gilang mengangguk samar,
Tapi ada sesuatu di wajahnya yang berubah. Seolah untuk sesaat, ia merasa Mara bukan sekadar karyawan biasa. Beberapa hari kemudian, Amara menyadari sesuatu yang menarik. Gilang mulai lebih sering mendekatinya, bukan karena urusan kerja. Kadang hanya untuk menanyakan kabar. Kadang menawarkan tumpangan pulang. Ia tetap menjaga sikap profesional. Tapi setiap percakapan kecil antara mereka kini terasa seperti permainan cermin. Amara tahu betul arah yang Gilang tuju. Ia mengenal gaya itu, pendekatan halus, pujian ringan, perhatian kecil yang perlahan membangun rasa nyaman. Dulu, ia jatuh cinta karena cara itu. Sekarang, ia ingin tahu apakah Gilang masih sanggup memainkan peran yang sama kepada wanita lain, tanpa merasa bersalah. Suatu sore, ketika mereka sama-sama keluar kantor, hujan turun tiba-tiba. Gilang menawarkan payung. "Mara, bareng aja. Kamu gak bawa payung kan?" Amara menatapnya sejenak. "Terima kasih, Pak." Mereka berjalan berdampingan di bawah langit kelabu. Hujan menetes di ujung payung. Udara dingin. Jalanan sepi. Gilang menatapnya sekilas, lalu tersenyum. "Kamu mirip seseorang yang aku kenal," katanya pelan. Amara menoleh, pura-pura penasaran. "Oh ya? Siapa?" Gilang menggeleng kecil. "Ah, gak penting. Lupa namanya." Senyum Amara perlahan pudar. Di dadanya, sesuatu bergetar. Gilang benar-benar tidak mengenalinya. Bahkan ketika ia berjalan di sisinya, menghirup wangi parfum yang sama seperti dulu ia belikan untuk ulang tahun pernikahan mereka. Ketika mereka berpisah di depan halte, Gilang menatapnya lagi dan berkata, "Kamu orang yang baik, Mara. Kalau semua orang kayak kamu, dunia kerja gak akan sekejam ini." Amara tersenyum samar. "Kadang dunia ini memang perlu kejam, Pak, supaya orang tahu siapa yang benar-benar kuat." Malam itu, di kamar apartemennya, Amara duduk di depan cermin. Ia menatap bayangan dirinya lama, lalu menulis di buku catatannya, "Hari ke-38. Ia tidak mengenaliku, tapi aku mulai mengenal dirinya yang sebenarnya." Gilang yang dulu tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah pria yang mudah jatuh cinta pada pantulan kekagumannya sendiri. "Tapi aku akan terus bermain, sampai ia mengira menang, dan saat ia menutup bukunya, di luar sana, langit tampak gelap sempurna seolah menyimpan rahasia yang hanya akan terungkap ketika badai akhirnya datang." Hari-hari di kantor berjalan seperti biasa, tapi di bawah permukaannya, sesuatu mulai membusuk. Hubungan Gilang dan Rani tak lagi bisa disembunyikan dengan senyum profesional atau alasan lembur. Desas-desus mulai beredar di antara karyawan. Mereka yang tadinya hanya berbisik di sudut pantry, kini berani menatap aneh setiap kali keduanya berjalan bersama. Amara menyadarinya. Ia bisa merasakan perubahan itu bahkan sebelum orang lain membicarakannya. Rani, yang dulu begitu berhati-hati, kini semakin berani menunjukkan kepemilikannya terhadap Gilang. Tangan yang menggandeng, tawa kecil di ruang rapat, pesan singkat yang dikirim di tengah jam kerja, semua menjadi benih yang tumbuh liar tanpa mereka sadari. Namun Amara tidak terburu-buru. Ia seperti pemburu yang sabar, menunggu saat yang tepat ketika mangsanya terlalu percaya diri untuk melihat jebakan di depannya. Ia tahu setiap sudut kantor itu, setiap kamera pengawas, setiap jalur keluar masuk. Ia yang dulu menandatangani semua kebijakan keamanan, dan sekarang semua itu menjadi alat yang bisa ia gunakan kapan saja. Suatu malam, ketika sebagian besar karyawan sudah pulang, Amara masih duduk di depan komputernya. Di layar, tampak rekaman dari ruang meeting lantai 2. Ia memutar ulang bagian tertentu. Rani dan Gilang, berdua di ruangan yang seharusnya terkunci. Lampu temaram, tawa kecil, dan kemudian gerakan yang terlalu intim untuk disebut diskusi kerja. Jantung Amara berdetak pelan tapi mantap. Ia tidak terkejut, hanya hampa. Semua yang dulu ia duga kini menjadi bukti nyata. Hidup dalam bentuk gambar yang tak terbantahkan. Ia menatap layar itu lama, hingga matanya perih. Di antara rasa sakit yang menyesak, ada kepuasan dingin yang tak bisa ia tolak. Sekarang, permainan benar-benar berpihak padanya. Keesokan harinya, suasana kantor terasa aneh.
Ada ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Rani tampak gelisah. Gilang lebih pendiam dari biasanya. Mereka berdua tidak tahu bahwa rekaman itu telah sampai di meja direksi dikirim dari alamat anonim yang berisi satu kalimat pendek. Tinjau moralitas karyawan Anda sebelum perusahaan ini kehilangan wajah di depan publik. Amara datang seperti biasa. Wajahnya tenang. Tapi di balik senyum kecilnya, ia menyimpan badai yang siap meledak kapan saja. Ia melihat bagaimana panik mulai merambat dari ruang HR ke ruang rapat eksekutif. Nama-nama disebut, laporan dikumpulkan, dan dalam waktu singkat, semua mata tertuju pada Rani sore itu. Rani dipanggil ke ruang direksi. Gilang ikut diminta datang. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di dalam, tapi dari luar, semua bisa mendengar suara tinggi dan nada tegang yang menembus pintu kayu tebal. Ketika akhirnya mereka keluar, wajah Rani pucat dan matanya merah. Gilang menatap lantai, seolah semua kebanggaan yang dulu ia miliki runtuh seketika. Kabar itu menyebar cepat. Rani diskors untuk sementara, menunggu keputusan akhir. Gilang, sebagai pihak eksternal yang terlibat, mendapat peringatan keras. Bagi Amara, itu belum cukup, tapi ia tahu waktunya belum tepat untuk mengakhiri permainan. Ia ingin lebih dari sekadar membuat mereka kehilangan pekerjaan. Ia ingin mereka merasakan kehilangan yang pernah ia alami, kehancuran dari dalam. Perlahan, tak terlihat tapi pasti. Beberapa hari berikutnya, Gilang mencoba memulihkan keadaan. Ia tetap datang ke kantor, berusaha bersikap profesional, tapi pandangan orang-orang tak lagi sama. Beberapa menghindar, beberapa berbisik di belakang. Rani menghilang. Tak ada kabar. Sementara itu, Amara terus bekerja seperti biasa, tenang, tak tersentuh oleh badai yang ia ciptakan sendiri. Namun di dalam dirinya, ada sesuatu yang mulai berubah. Malam-malamnya kini terasa panjang. Ia duduk di depan cermin, menatap wajah yang mulai lelah. Kau yang memulai ini, bisiknya pada bayangan sendiri. Tapi sampai kapan kau bisa bertahan melihat semua ini tanpa hancur juga? Satu malam, teleponnya bergetar. Pesan dari Gilang. Mara, boleh bicara sebentar? Aku butuh teman cerita. Amara menatap layar itu lama. Bibirnya menegang. Ia tahu apa maksudnya. Gilang mulai kehilangan pijakan. Dan seperti biasa, ia mencari seseorang yang bisa menenangkannya, seseorang yang mau mendengar. Ironisnya, ia justru mencari penghiburan pada wanita yang selama ini ia hancurkan. Ia membalas singkat. Baik, Pak. Di mana kita bisa bicara? Mereka bertemu di kafe kecil dekat kantor. Hujan turun pelan di luar, menciptakan suara lembut di kaca jendela. Gilang tampak lusuh, wajahnya letih. Ia bercerita panjang tentang tekanan di kantor, tentang Rani yang tidak bisa dihubungi, tentang bagaimana semuanya berantakan dalam semalam. Amara mendengarkan dengan tenang, hanya sesekali mengangguk. Kadang aku gak tahu kenapa semua bisa sampai sejauh ini, kata Gilang dengan suara serak. Amara menatapnya, dan untuk sesaat, ia melihat sisa pria yang dulu ia cintai, bukan pengkhianat, bukan pembohong, hanya seseorang yang tersesat dalam keinginannya sendiri. Tapi rasa iba itu cepat lenyap. Ia tidak boleh goyah sekarang. Semua pilihan ada akibatnya, Pak, katanya pelan. Kadang kita baru sadar kalau harga yang harus dibayar lebih mahal dari yang kita sangka. Gilang menatapnya dalam-dalam, tapi tidak berkata apa-apa lagi. Hanya keheningan yang tersisa di antara mereka. Ketika malam semakin larut, Amara pulang dengan langkah tenang. Ia tahu babak baru telah dimulai. Skandal itu hanya pintu pertama menuju kehancuran yang lebih besar. Ia belum puas. Ia ingin kebenaran terungkap seluruhnya. Dengan dirinya berdiri sebagai saksi terakhir yang tetap tegak di tengah reruntuhan. Namun tanpa ia sadari, arah permainan mulai bergeser. Beberapa direksi yang tahu identitas aslinya bahwa Amara Salsabila adalah pemilik utama perusahaan mulai merasa tidak nyaman dengan caranya menutup diri dan ikut bermain di level karyawan. Bagi mereka, itu tindakan yang berisiko, bahkan bisa menghancurkan reputasi perusahaan jika publik mengetahuinya. Dan pada saat itulah, roda nasib berbalik. Dalam rapat tertutup, keputusan mengejutkan dibuat. Untuk menjaga stabilitas dan menyelamatkan nama baik,
Dewan Direksi memutuskan untuk menonaktifkan Amara dari jabatannya sementara waktu. Surat itu diserahkan kepadanya dengan alasan resmi, penyalahgunaan peran dan konflik kepentingan. Ketika membaca surat itu, tangan Amara sedikit bergetar. Ironi yang pahit menamparnya di perusahaan yang ia bangun dari awal. Ia kini dianggap masalah. Ia yang selama ini mengatur permainan, tiba-tiba dipaksa keluar dari panggung, di dalam lift yang menurun pelan menuju lantai dasar. Ia menatap bayangannya di dinding logam. Mata yang dulu menyala kini tampak kosong. Tapi di sudut bibirnya, ada senyum kecil yang belum padam. Permainan belum selesai, bisiknya. Mereka baru saja mengundang aku ke babak yang sesungguhnya. Dan ketika pintu lift terbuka, Amara melangkah keluar sendirian, tapi dengan langkah yang lebih tenang dari siapapun di gedung itu. Hari itu menjadi hari paling kelam dalam hidup Gilang. Rencana yang ia jalani dengan penuh kebohongan akhirnya pecah dalam satu siang yang berantakan. Semua berawal ketika rapat besar mendadak digelar di kantor. Amara yang selama ini dikenal sebagai karyawan baru, yang misterius muncul di depan semua staf dengan penampilan berbeda. Wajahnya tegas. Auranya memancarkan wibawa yang tidak bisa disembunyikan lagi. Seketika ruangan menjadi hening. Semua mata tertuju padanya saat ia memperkenalkan diri, bukan sebagai staf biasa, melainkan sebagai Amara Salsabila, pendiri sekaligus pemilik perusahaan yang selama ini mereka kira telah mengundurkan diri. Wajah Gilang memucat. Tubuhnya kaku di kursinya. Sementara bisik-bisik mulai terdengar di antara karyawan. Rani yang duduk di sampingnya tak kalah panik. Tangannya gemetar, menyadari bahwa rahasia mereka tak akan bisa lagi disembunyikan. Amara berbicara dengan suara tenang, tapi di balik ketenangan itu tersimpan badai. Ia tidak berteriak, tidak menuding. Ia hanya memaparkan data dan bukti transaksi curang, manipulasi laporan, dan penyalahgunaan dana perusahaan yang melibatkan Gilang dan Rani. Semua tersaji di layar, satu demi satu, membuat suasana semakin menyesakan. Perusahaan ini berdiri bukan dari kebohongan, ucap Amara pelan, tapi tegas. Dan siapapun yang menghancurkannya dengan niat buruk, akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Gilang mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. Tidak ada alasan yang cukup untuk menyelamatkannya. Semua kebohongan yang ia bangun, semua sandiwara yang ia mainkan runtuh di hadapan wanita yang dulu ia remehkan. Rani menangis, memohon maaf. Tapi Amara hanya menatapnya dengan mata kosong. Ia sudah melewati tahap marah. Yang tersisa hanyalah kelelahan dan keinginan untuk selesai. Setelah rapat itu, berita tentang skandal tersebut menyebar cepat. Gilang dipecat tanpa hormat. Sementara Rani mengundurkan diri dalam aib. Kantor menjadi riuh oleh gosip. Tapi Amara tidak menoleh ke belakang. Ia hanya menatap dari jendela ruangannya, melihat hujan turun perlahan, menelan suara-suara di luar. Di balik semua luka, ada sedikit kelegaan. Kebenaran akhirnya terungkap, dan keadilan berjalan tanpa harus dengan amarah. Tapi harga yang harus ia bayar adalah kehancuran yang ia saksikan sendiri, pernikahan yang retak, kepercayaan yang hancur, dan cinta yang mati dalam diam. Malam itu, Amara meninggalkan kantor terakhir kalinya. Ia tidak membawa apapun selain tas kecil dan hati yang nyaris kosong. Di depan gedung, ia menatap logo perusahaannya yang berkilau di bawah lampu jalan, lalu tersenyum samar. Sudah cukup, bisiknya pada diri sendiri. Waktunya aku pergi. Dan dengan langkah tenang, ia berjalan menjauh dari semua yang pernah menjadi miliknya menuju kehidupan baru yang belum ia tahu akan membawanya kemana, tapi untuk pertama kalinya, tanpa kebohongan di dalamnya. Setelah kebenaran terbuka, hidup Gilang dan Rani runtuh seketika. Semua yang mereka bangun dari kebohongan kini tinggal puing-puing. Nama mereka menjadi bahan gunjingan, reputasi hancur, dan pintu-pintu kesempatan tertutup rapat. Gilang kehilangan pekerjaannya, dipecat tanpa pesangon, bahkan teman-teman lamanya menjauh. Tak ada lagi wajah yang menatapnya dengan hormat, hanya tatapan jijik dan kasihan. Rani pun tak luput dari nasib serupa. Ia dipermalukan di kantor, dituduh perebut suami orang, lalu akhirnya pergi diam-diam tanpa pamit. Mereka sempat mencoba bertahan bersama, menyewa apartemen kecil di pinggiran kota.
Tapi hubungan yang lahir dari kebohongan tak pernah bisa bertahan lama. Hari-hari mereka penuh pertengkaran, saling menyalahkan atas semua yang terjadi. Cinta berubah menjadi kebencian, dan kebencian itu perlahan memakan sisa kasih yang pernah ada. Rani menyesal, tapi penyesalannya datang terlambat. Ia menyalahkan Gilang karena membuatnya kehilangan segalanya. Sementara Gilang hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah yang tak pernah berhenti menghantui. Di setiap malam yang sunyi, bayangan wajah Amara datang dalam mimpi tatapan tenang yang tak lagi marah, tapi begitu menyakitkan. Suatu hari, Rani memutuskan pergi. Ia meninggalkan sepucuk surat di meja kecil. Aku tidak sanggup hidup di tengah penyesalan. Semoga kamu menemukan cara untuk menebus semua ini. Meski aku tahu aku pun tidak akan pernah benar-benar terampuni. Gilang membaca surat itu dengan tangan gemetar. Tidak ada air mata yang keluar, hanya perasaan kosong yang dalam. Ia sadar, tidak ada yang tersisa untuk dipertahankan. Ia sudah kehilangan segalanya. Cinta, kepercayaan, harga diri, bahkan dirinya sendiri. Beberapa minggu kemudian, ia berjalan melewati gedung lama tempat Amara dulu bekerja. Logo perusahaan masih terpampang megah di atasnya. Tapi bagi Gilang, itu kini terasa seperti monumen dari kesalahannya sendiri. Ia berdiri lama di trotoar, menatap gedung itu sambil mengingat semua yang telah ia hancurkan. Dalam hatinya, ada satu kalimat yang terus berulang. Seandainya waktu bisa diulang, aku akan memilih mencintainya dengan jujur, tapi waktu tidak pernah kembali. Ia hanya berjalan maju, meninggalkan mereka yang terjebak dalam masa lalu. Sementara itu, di tempat lain, Amara menatap langit sore dari jendela rumah barunya. Ia tidak tahu Gilang berdiri di bawah sana, tapi entah mengapa, hatinya terasa ringan. Ia telah melepaskan semuanya tanpa dendam, tanpa keinginan untuk membalas. Dan mungkin itulah keadilan yang sebenarnya, saat kebenaran berjalan sendiri, tanpa perlu tangan manusia untuk menuntunnya. Setelah semua yang terjadi, Amara memilih pergi jauh dari hiruk-pikuk kota dan dunia bisnis yang dulu membentuk sekaligus menghancurkannya. Ia menyewa rumah kecil di pinggiran kota, tempat di mana kesunyian menjadi obat dan waktu perlahan menghapus bekas luka. Setiap pagi ia menanam bunga, belajar kembali tentang kehidupan yang sederhana dan jujur. Meski telah memaafkan, bayangan Gilang masih sering muncul di pikirannya. Tapi kini, setiap kali mengingatnya, Amara tidak lagi merasa marah. Ia hanya merasa lega karena akhirnya tahu kebenaran. Hidupnya mungkin sempat hancur, tapi tidak berakhir. Ia masih punya dirinya, dan itu cukup. Beberapa bulan berlalu, hingga suatu hari, mantan asistennya, Sari, datang menemuinya. Sari membawa kabar bahwa banyak mantan karyawan yang setia pada Amara ingin bekerja bersamanya lagi. Perusahaan lama yang kini dikelola orang lain sedang goyah, dan mereka percaya hanya Amara yang bisa memulai sesuatu yang benar. Awalnya Amara ragu. Ia takut kembali ke dunia yang dulu penuh pengkhianatan. Tapi melihat semangat dan kepercayaan orang-orang yang pernah ia pimpin, hatinya luluh. Ia sadar bahwa menyerah bukan pilihan, ia harus membangun. Bukan untuk membuktikan apapun, tapi untuk memberikan makna baru. Dari sana, Sabila Group lahir, perusahaan kecil dengan nilai-nilai yang ia tanamkan sendiri. Kejujuran, empati, dan keadilan. Ia tidak lagi berambisi menjadi yang terbesar. Hanya ingin menjadi yang benar. Dalam kesederhanaannya, bisnis itu tumbuh cepat. Dihormati karena integritas pemimpinnya. Suatu hari, Amara diundang berbicara di seminar bisnis nasional. Ia menerima, bukan untuk mencari pengakuan, tapi sebagai bentuk keberanian menatap masa lalu. Saat berdiri di atas panggung, dalam balutan jas putih sederhana, ia berbicara bukan tentang strategi, melainkan tentang kejujuran dan ketulusan dalam kepemimpinan. Di antara hadirin, tanpa ia sadari, ada Gilang. Lelaki itu datang sebagai penonton, menyimak dengan mata berkaca. Melihat Amara di atas panggung anggun, tegar, dan damai, ia sadar betapa besar kesalahannya dulu. Setelah acara selesai, keduanya sempat berpapasan di luar aula. Gilang menyapanya dengan suara pelan. "Amara." Wanita itu menoleh, tersenyum kecil. "Kita sudah di tempat yang berbeda sekarang, Gilang."
Maaf sudah tidak perlu diucapkan. Cukup jalani hidupmu dengan benar. Ia kemudian pergi, meninggalkan lelaki itu di bawah gerimis sore. Dan di dalam hatinya, Amara tahu, pertemuan itu bukan untuk membuka luka lama, melainkan untuk menutupnya dengan tenang. Ia telah berdamai bukan hanya dengan masa lalu, tapi juga dengan dirinya sendiri. Beberapa tahun berlalu sejak hari di mana segalanya runtuh. Dunia Amara kini berbeda, lebih sunyi, tapi juga lebih damai. Ia bukan lagi wanita yang mengejar kesempurnaan, melainkan seseorang yang mengerti makna kehilangan dan kekuatan untuk memulai kembali. Perusahaan barunya, Sabila Group, tumbuh pesat dengan nilai-nilai yang ia tanam dari luka masa lalu. Banyak orang menghormatinya bukan karena kekayaannya, melainkan karena ketulusan yang memancar dari setiap keputusan yang ia buat. Di balik ketegasannya, selalu ada sisi lembut yang memahami rasa sakit orang lain karena ia pernah berada di titik itu. Namun pada suatu sore, hidup mempertemukannya kembali dengan masa lalu, sekali lagi. Ia sedang menghadiri acara sosial, ketika tanpa sengaja matanya menangkap sosok yang dulu ia kenal. Gilang dengan pakaian sederhana, wajah lebih tirus, tapi sorot mata yang jauh lebih tenang dari dulu. Ia bukan lagi lelaki ambisius yang penuh tipu daya. Ia tampak lelah, tapi damai. Mereka tidak berbicara panjang. Hanya tatapan singkat. Senyum kecil yang mengandung begitu banyak cerita yang tak perlu diucap. Tidak ada dendam. Tidak ada luka yang tersisa. Hanya dua manusia yang pernah saling mencintai, saling melukai, dan akhirnya sama-sama belajar memaafkan. Setelah acara itu, Amara berjalan keluar menuju taman. Angin sore membawa aroma bunga yang baru mekar. Ia menatap langit, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar bebas. Bebas dari masa lalu, dari rasa bersalah, dari cinta yang dulu membelenggunya. Dalam hati kecilnya, ia berterima kasih bukan karena Gilang menghancurkannya, tapi karena lewat kehancuran itu, ia menemukan dirinya sendiri. Kadang, Tuhan tidak memberi apa yang kita mau, pikir Amara sambil menatap langit jingga. Tapi ia memberi apa yang kita butuh meski lewat jalan yang paling menyakitkan. Malam itu, di beranda rumahnya yang sederhana, Amara menulis kalimat terakhir untuk buku kecil yang ia tulis diam-diam. Kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan kebangkitan. Di halaman terakhir ia menulis, cinta sejati tidak selalu berakhir bersama. Kadang ia berakhir dengan ikhlas dan itu juga bentuk cinta yang paling tulus. Ia menutup buku itu dengan senyum. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada penyesalan. Hanya kedamaian yang perlahan tumbuh di dalam hatinya. Sementara itu, di tempat lain, Gilang duduk sendirian di bangku taman yang sama. Ia menatap langit malam, dan entah kenapa, merasa lega. Ia tahu, dalam diam, Amara sudah memaafkannya. Dan mungkin, itulah takdir mereka. Bukan untuk saling memiliki, tapi untuk saling mengubah menjadi versi terbaik dari diri masing-masing.